Rasakan ini tikus. Maaf Tuan, tadi ada lalat lewat. Boleh saya lanjut ngepel? Di sebuah kota metropolitan yang gemerlap di Asia Timur, di mana gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba menusuk awan, nasib seseorang seringkali ditentukan oleh apa yang mereka kenakan. Di sanalah Bayu, seorang pemuda asal pelosok Jawa Barat, mengadu nasib. Bukan sebagai direktur berdasi atau manajer yang duduk di kursi empuk, Bayu hanyalah seorang petugas kebersihan di sebuah kompleks olahraga elit bernama Dragon Hall. Setiap hari, tugasnya hanyalah mengepel keringat para atlet bela diri yang berlatih di sana dengan gaji yang pas-pasan, yang sebagian besar dikirimnya ke kampung halaman untuk biaya berobat ibunya. Dragon Hall bukan sembarang tempat latihan. Ini adalah pusat berkumpulnya para juara dunia, tempat di mana sabuk hitam adalah standar terendah yang bisa diterima. Lantainya terbuat dari kayu jati impor, dindingnya dihiasi piala emas, dan udaranya berbau ambisi serta arogansi. Bayu, dengan seragam biru lusuhnya yang sedikit kebesaran, seringkali dianggap tidak ada. Dia seperti hantu yang melayang di antara samsak tinju dan ring pertarungan, membersihkan debu tanpa pernah dipandang mata oleh para anggota gym yang kaya raya. Meskipun diperlakukan seperti itu, Bayu tidak pernah mengeluh. Di wajahnya yang sawo matang dan memiliki garis rahang tegas, tersimpan ketenangan yang tidak wajar. Setiap kali ada atlet yang melempar handuk kotor ke wajahnya atau sengaja menumpahkan air minum agar dia mengepel ulang, Bayu hanya menunduk dan tersenyum tipis. "Maaf, Tuan, akan segera saya bersihkan." Hanya itu kalimat yang keluar dari mulutnya. Sikap ini membuat banyak orang mengira Bayu adalah pria lemah yang bermental kerupuk, tipikal pekerja asing yang takut dideportasi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu rahasia besar yang tersimpan di balik seragam cleaning service itu. Di balik tubuhnya yang terlihat kurus dibandingkan para atlet berotot steroid itu, mengalir darah seorang pendekar. Ayahnya adalah guru besar sebuah perguruan silat tua di kaki Gunung Halimun yang mengajarkan filosofi, ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Bayu memegang teguh sumpah yang diucapkannya sebelum merantau. Tidak akan pamer kekuatan, kecuali nyawa atau kehormatan ibu pertiwi terancam. Pagi itu, suasana gym lebih sibuk dari biasanya. Kenji, juara bertahan turnamen MMA tingkat nasional yang terkenal dengan julukan The Iron Leg, sedang berlatih tanding. Suara benturan tulang kering Kenji dengan samsak terdengar mengerikan. Boom! 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 Semua orang menonton dengan kagum. Bayu sedang mengepel di sudut ruangan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, nasib berkata lain ketika ember pel yang dibawa Bayu tidak sengaja tersenggol oleh kaki salah satu pengikut Kenji yang sedang berjalan mundur sambil merekam video. Air pel yang keruh tumpah, membasahi sepatu edisi terbatas milik Kenji yang sedang beristirahat di pinggir matras. Keheningan langsung menyergap seluruh ruangan. Musik latihan dimatikan. Semua mata tertuju pada genangan air kotor yang menyentuh sepatu mahal sang juara. Kenji menatap sepatunya, lalu menatap Bayu dengan tatapan yang bisa membunuh. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang meledak. "Dasar tikus got," bentak Kenji. Suaranya menggema di seluruh aula yang luas itu. "Apa kau tahu berapa harga sepatu ini? Gaji setahunmu pun tidak akan cukup untuk mengganti talinya saja." Kenji melangkah maju, mendorong dada Bayu dengan telunjuknya yang keras. Bayu terhuyung ke belakang, namun kakinya entah bagaimana tetap menancap kokoh di lantai licin itu. Sebuah detail kecil yang luput dari perhatian orang-orang yang sedang menertawakannya. Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maafkan saya, Tuan Kenji. Saya akan bersihkan dan keringkan sekarang juga," ucap Bayu dengan nada rendah. Dia segera berlutut, mengambil kain lap untuk mengeringkan sepatu Kenji. Posisi ini, bagi Kenji dan pengikutnya, adalah posisi alami bagi orang seperti Bayu, berlutut di kaki mereka. Kenji tertawa sinis, lalu dengan sengaja menumpahkan sisa air minum di botolnya ke atas kepala Bayu. Air dingin membasahi rambut dan seragam Bayu, menetes ke lantai bercampur air pel. "Bersihkan itu juga. Dan ingat, tempatmu memang di bawah, mencium debu sepatu kami. Jangan pernah bermimpi untuk berdiri sejajar dengan para ksatria di matras ini."
Hati Bayu bergemuruh. Darahnya mendidih. Ingatan tentang latihan keras di kampung halaman, tentang harga diri seorang pendekar, berteriak memintanya untuk mematahkan tangan Kenji saat itu juga. Namun, wajah ibunya yang sedang sakit terbayang. Bayu menarik napas panjang, menelan hinaan itu bulat-bulat. Dia memilih diam. Namun diamnya Bayu adalah diamnya gunung berapi yang sedang menahan magma. Keesokan harinya, insiden itu menjadi bahan lelucon di seluruh Dragon Hall. Kenji menceritakannya berulang kali dengan bumbu tambahan, menggambarkan betapa menyedihkannya TKI itu saat berlutut. Dia gemetar ketakutan, persis seperti ayam sayur. Ejek Kenji di ruang ganti, disambut tawa membahana rekan-rekannya. Bayu yang sedang mengumpulkan handuk kotor di sudut ruangan mendengar semuanya dengan jelas. Telinganya panas, tapi tangannya tetap bekerja. Saat istirahat makan siang, Bayu duduk sendirian di belakang gedung, di dekat tempat pembuangan sampah. Dia membuka bekal rantang sederhananya, nasi putih dan tempe orek. Saat sedang makan, dia melihat sekelompok instruktur bela diri sedang merokok tak jauh dari sana. Mereka sedang mendiskusikan berbagai teknik bela diri dunia. Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karate, Kickboxing. Kalian pernah dengar bela diri dari negara asalnya si tukang sapu itu? Tanya salah satu instruktur bernama Hiro. Apa namanya? Silat. Teman-temannya tertawa meremehkan. Ah, itu bukan bela diri. Itu cuma tarian kampung. Gerakannya lambat, banyak kembangnya. Tidak praktis untuk pertarungan sungguhan. Kalau ketemu petarung MMA, pesilat pasti patah tulang dalam 10 detik. Kenji yang baru saja bergabung menimpali dengan mulut penuh asap rokok. Betul. Silat itu cuma mistis-mistis bohong. Katanya bisa pukul jarak jauh. Bisa kebal. Omong kosong. Di atas ring, yang bicara itu otot dan teknik, bukan klinik. Orang-orang dari negara dunia ketiga itu memang suka berhayal karena mereka lemah secara fisik. Kata-kata, lemah, dan tarian kampung menusuk ulu hati Bayu lebih tajam daripada pisau belati. Menghina dirinya, dia masih bisa terima. Tapi menghina warisan leluhurnya, menghina seni yang diajarkan ayahnya dengan penuh keringat dan darah, itu adalah pantangan besar. Bayu meletakkan sendoknya. Nafsu makannya hilang seketika. Dia menatap langit yang kelabu, seolah meminta izin pada ayahnya. Bayu tidak sendirian menanggung beban penghinaan di Dragon Hall. Ada Pak Asep, seorang TKI Parubaya yang bekerja di bagian laundry. Pak Asep sudah seperti ayah bagi Bayu di tanah rantau. Tubuhnya bungkuk karena terlalu sering mengangkat keranjang cucian berat berisi seragam, atlet yang bau keringat. Sore itu, Bayu menemukan Pak Asep sedang dimarahi oleh salah satu murid Kenji hanya karena satu noda kecil yang tidak hilang di sabuk putihnya. Dasar tua bangka tidak berguna. Kalau tidak bisa mencuci, pulang saja sana jadi petani. Bentak murid itu sambil melempar sabuk ke wajah Pak Asep. Bayu yang melihat itu dari kejauhan meremas gagang sapunya hingga memutih. Ingin rasanya ia melompat dan menghajar bocah ingusan itu. Namun, Pak Asep yang melihat kemarahan di mata Bayu segera menggelengkan kepala, memberikan isyarat, jangan. Malamnya, di asrama sempit mereka, Pak Asep mengompres lebam di pipinya akibat lemparan sabuk tadi. Sabar, Jang Bayu, kata Pak Asep lirih. Kita di sini numpang cari nasi. Harga diri orang kecil memang sering dianggap murah. Yang penting, ibu kamu di kampung bisa berobat. Kata-kata Pak Asep itulah yang menjadi bensin bagi api yang menyala di dada Bayu. Dia sadar, dia tidak bisa hanya diam selamanya. Dunia harus diajarkan bahwa kesabaran orang kecil memiliki batas, dan ketika batas itu dilanggar, akibatnya bisa sangat fatal. Kejadian inilah yang membuat insiden dengan Kenji keesokan harinya bukan lagi sekadar kecelakaan, tapi takdir yang sudah dituliskan. Sore harinya, Bayu kembali bekerja. Dia melihat Kenji sedang melatih jurus tendangan memutar. Tekniknya memang bagus, cepat dan bertenaga. Tapi di mata Bayu yang terlatih, dia melihat banyak celah. Kuda-kuda Kenji terlalu kaku, napasnya tidak teratur, dan ada jeda sepersekian detik sebelum dia melancarkan serangan,
jeda yang cukup bagi seorang pesilat Cimande untuk mematahkan lehernya. Tanpa sadar, Bayu menggelengkan kepalanya pelan saat melihat Kenji melakukan kesalahan fatal dalam tumpuan kakinya. Sialnya, gerakan kecil itu tertangkap oleh mata tajam Kenji dari seberang ruangan. Kenji menghentikan latihannya. Matanya menyipit tajam menatap Bayu. "Hei, kau menggelengkan kepala?" teriak Kenji. Dia melompat turun dari ring dan berjalan cepat menghampiri Bayu. "Kau pikir kau siapa? Kau meremehkan teknikku." Bayu terdiam, menyadari kesalahannya. Dia mencoba menghindar, tapi Kenji sudah mencengkeram kerah bajunya. "Jawab, kenapa kau menggeleng? Kau pikir kau lebih tahu tentang bertarung daripada aku, juara Asia?" desak Kenji. Bayu menatap mata Kenji. Kali ini tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang membingungkan Kenji. "Maaf, Tuan. Saya hanya berpikir, tumpuan kaki Tuan sedikit terlalu terbuka. Itu berbahaya jika lawan menyerang sapuan bawah," jawab Bayu jujur. Jawaban itu adalah kesalahan terbesar Bayu hari itu. Mendengar kritik dari seorang tukang sapu, harga diri Kenji serasa diinjak-injak di depan murid-muridnya. Wajahnya memerah padam. "Oh, jadi kau sekarang jadi pelatih? Kau mau mengajariku cara berdiri?" Kenji tertawa histeris yang dibuat-buat. "Baiklah, guru besar Bayu. Kalau kau begitu pintar melihat celah, coba kau hindari ini." Tanpa peringatan, Kenji melepaskan pukulan jab kanan yang sangat cepat ke arah wajah Bayu. Itu bukan pukulan main-main. Itu pukulan yang biasa merontokkan gigi lawan di atas ring. Para penonton di gym memeki kaget. Mereka membayangkan wajah Bayu akan hancur dan berdarah-darah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat waktu seolah berhenti. Tubuh Bayu tidak mundur. Dia juga tidak menangkis secara kasar. Sebaliknya, kepalanya hanya miring sedikit ke kiri, sangat tipis, mungkin hanya 2 sentimeter. Pukulan Kenji meleset, hanya menyapu angin di samping telinga Bayu. Gerakan itu begitu halus, begitu minimalis. Seolah Bayu sudah tahu kemana arah angin pukulan itu sebelum Kenji melontarkannya. Kenji terbelalak. Dia kehilangan keseimbangan karena tenaganya terbuang ke udara kosong. Belum sempat dia memproses apa yang terjadi, Bayu sudah kembali ke posisi berdiri tegak sambil memegang sapunya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Maaf, Tuan, ada lalat," kata Bayu datar. Keheningan melanda Dragon Hall. Para murid yang tadinya siap tertawa kini ternganga. Kenji merasa dipermalukan 2 kali lipat. Pukulan andalannya dihindari dengan gerakan leher sesimpel itu? Oleh tukang pel? Kebetulan. "Itu pasti cuma kebetulan," teriak salah satu teman Kenji, mencoba mencairkan suasana yang kaku. Kenji segera menguasai dirinya kembali. "Ya, kau beruntung, tikus. Licin juga kau," geram Kenji sambil mengatur napasnya yang memburu karena emosi. Tapi di lantai 2, di balik kaca kantor pengelola yang gelap, sepasang mata tua menyaksikan kejadian itu dengan penuh minat. Itu adalah Master Lee, pemilik Dragon Hall, seorang Grandmaster Kungfu legendaris yang sudah pensiun. Dia memutar ulang rekaman CCTV di layarnya. Dia memperlambat videonya. Dia melihat bagaimana pupil mata Bayu tidak membesar karena takut, dan bagaimana kakinya melakukan geseran mikro yang sempurna untuk menjaga keseimbangan. "Itu bukan keberuntungan," gumam Master Lee. Tangannya mengelus jenggot putihnya. "Itu adalah rasa. Tingkatan tertinggi dalam insting bela diri. Siapa sebenarnya anak ini?" Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman besar ditempel di papan informasi Dragon Hall. Akan diadakan exhibition match, atau pertandingan persahabatan sebagai pembuka turnamen internasional minggu depan. Tapi yang mengejutkan adalah nama yang tertera di sana. Main event, Kenji, The Iron Leg, versus Bayu, The Janitor. Tema, Modern MMA versus Silat Kampung. Bayu terkejut bukan main saat teman sesama pekerjanya memberitahu hal itu. Dia segera dipanggil ke ruangan manajer operasional. Seorang pria licik bernama Tuan Park yang sangat tunduk pada keluarga kaya Kenji. Tuan Park melemparkan sebuah kontrak ke meja. "Tanda tangan ini, Bayu," kata Tuan Park dingin.
Apa ini, Tuan? Saya tidak pernah mendaftar untuk bertarung. Tolak Bayu halus. Ini bukan permintaan. Ini perintah. Tuan Park menyalakan rokoknya. Kenji secara khusus memintamu. Dia bilang dia ingin memberi pelajaran tentang bela diri modern padamu. Jika kau menolak, kami akan memecatmu hari ini juga. Dan kau tahu kan? Izin kerjamu terikat dengan perusahaan ini. Kalau kau dipecat, kau akan dideportasi dalam 24 jam. Bagaimana nasib ibumu yang butuh biaya dialisis itu? Bayu mengepalkan tangannya di bawah meja. Mereka menggunakan ibunya sebagai ancaman. Ini bukan lagi soal harga diri. Ini soal kelangsungan hidup keluarganya. Tapi Tuan, saya hanya tukang bersih-bersih. Ini tidak adil, protes Bayu. Jangan khawatir. Tuan Park tersenyum licik. Kau tidak perlu menang. Kau hanya perlu masuk ke sana. Biarkan Kenji memukulimu sedikit. Buat penonton senang. Lalu kau jatuh. Kami akan memberimu bonus 5 bulan gaji. Anggap saja ini uang kompensasi rasa sakit. Bonus 5 bulan gaji. Jumlah itu cukup untuk biaya pengobatan ibunya selama setengah tahun. Bayu berada di persimpangan jalan yang menyakitkan. Membiarkan dirinya dihajar demi uang, atau mempertahankan harga diri tapi kehilangan pekerjaan. Bayu teringat wajah ibunya yang pucat. Biarlah badanku sakit, asal ibu bisa berobat. Batinnya. Baik, kata Bayu pelan. Saya akan bertarung. Tapi saya punya satu syarat. Apa itu? Tanya Tuan Park meremehkan. Jangan paksa saya memakai sarung tinju. Izinkan saya bertarung dengan cara saya. Telanjang tangan, telanjang kaki, dan baju silat saya sendiri. Tuan Park tertawa terbahak-bahak. Tentu, pakailah bajumu yang aneh itu. Itu justru akan membuat pertunjukannya makin lucu. Deal? Bayu keluar dari ruangan itu dengan hati berat. Berita tentang pertarungan ini menyebar cepat di media sosial lokal. Judul-judul clickbait bermunculan. Juara nasional versus tukang sapu Indonesia. Pembuktian, silat hanyalah tarian. Kolom komentar penuh dengan ejekan. Netizen menertawakan Bayu yang dianggap cari mati. Siapkan ambulans. Dia pasti kok dalam 10 detik. Silat? Apa itu? Jenis makanan. Hanya sedikit yang membela. Sesama TKI yang berkomentar memberi semangat. Meski mereka juga ragu Bayu bisa selamat. Bayu tidak membaca komentar-komentar itu. Dia masuk ke dalam gudang kecil tempat dia menyimpan barang-barangnya. Dia membuka koper tuanya, mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam. Di dalamnya, terlipat rapi seragam pangsi hitam khas perguruannya dan sebuah ikat kepala, iket. Dia mencium seragam itu. Bau kapur barus dan kenangan menyeruak. Abah, maafkan Bayu. Bayu harus melanggar janji untuk tidak pamer jurus. Tapi mereka sudah menghina jalan kita. Bah, mereka bilang silat itu sampah. Bayu tidak bisa diam saja. Setelah insiden Bayu menghindari pukulan Kenji, suasana di ruang manajer Dragon Hall memanas. Kenji duduk dengan wajah masam, sementara Tuan Park sedang menelpon seseorang dengan nada tinggi. Kau bilang dia cuma petugas kebersihan? Kenapa refleksnya seperti atlet Olimpiade? Tuan Park membanting teleponnya. Dia menatap Kenji tajam. Kenji, kau tahu sponsor utama kita sedang mencari sensasi baru. Turnamen bulan depan tiketnya belum terjual habis. Kenji mendengus. Aku akan habisi dia dalam detik pertama. Itu hanya kebetulan, Tuan Park. Tuan Park tersenyum licik. Otaknya yang dipenuhi angka berputar cepat. Dia melihat peluang bisnis. Tidak, jangan habisi dia di belakang gedung. Kita akan jadikan ini pertunjukan. David versus Goliath. The Prince versus the Pauper. Orang suka cerita drama seperti ini. Kita akan pasang taruhan ilegal di pasar gelap. Maksudmu? Tanya Kenji. Kita paksa dia naik ring. Kita buat narasi bahwa TKI ini menantangmu karena sombong. Publik akan membencinya. Lalu kau hancurkan dia di siaran langsung. Rating kita akan meledak. Dan namamu akan semakin bersinar sebagai pembela martabat bela diri modern.
Jelas Tuan Park. Kenji menyeringai, membayangkan sorak-sorai penonton saat dia menginjak kepala Bayu. Ide bagus. Buat dia menderita di atas kontrak. Pastikan dia tidak bisa lari. Di ruangan ber-AC dingin itu, nasib Bayu diperjualbelikan seperti barang dagangan, tanpa mereka sadari bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Malam itu, Bayu tidak pulang ke asramanya. Dia meminta izin untuk tidur di gudang Gim dengan alasan ingin berdoa. Setelah semua lampu dimatikan dan Gim sunyi, Bayu keluar ke tengah arena. Matras itu dingin, tapi darah Bayu panas. Dia tidak melakukan latihan fisik berat. Dia hanya duduk bersila di tengah ring, memejamkan mata, melakukan meditasi pernapasan. Dia mengumpulkan tenaga dalam murni. Dalam silat, ketenangan adalah senjata utama. Musuh terbesarnya besok bukanlah Kenji, melainkan emosinya sendiri. Jika dia marah, gerakannya akan kasar dan mudah terbaca. Dia harus menjadi seperti air, tenang menghanyutkan, atau keras menghancurkan, tergantung wadahnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Master Li muncul dari kegelapan. Bayu segera berdiri dan membungkuk hormat. Dia tahu siapa orang tua ini meski jarang bicara dengannya. Anak muda, sapa Master Li dengan suara parau tapi berwibawa. Kenapa kau setuju? Kau tahu Kenji akan mencoba mematahkan kakimu, bukan sekadar mengalahkanmu. Saya tahu, Master. Jawab Bayu tenang. Tapi saya tidak punya pilihan. Ada orang yang harus saya hidupi, dan ada nama baik yang harus saya jaga. Master Li menatap tajam ke mata Bayu. Kau pesilat? Aliran apa? Cimande, Master. Dikombinasikan dengan gerak harimau sancang. Jawab Bayu. Master Li tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius. Cimande. Tulang besi. Tangan pemecah batu. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Dengar. Nak, Kenji itu kuat. Tapi dia sombong. Kesombongan adalah lubang pertahanan terbesar. Jangan lawan kekuatannya dengan kekuatan. Lawanlah dengan kekosongan. Setelah memberikan nasihat itu, Master Li berbalik pergi. Tunjukkan pada mereka, apa arti seni bela diri yang sesungguhnya. Jangan bikin malu lantai gorku. Dukungan tak terduga dari sang pemilik gedung membuat semangat Bayu membara. Dia bukan lagi sekadar tukang sapu yang mencari uang. Dia adalah duta dari budaya yang luhur. 1 jam sebelum pertarungan dimulai, Bayu duduk di pojok ruang ganti yang sepi. Dia mengeluarkan ponsel bututnya. Layar retaknya berpendar redup. Dia melakukan panggilan video ke kampung halaman. Wajah ibunya yang sayu namun teduh muncul di layar. Ibunya sedang berbaring di tempat tidur bambu. Assalamualaikum. Mak. Mak sudah makan? Tanya Bayu, berusaha menyembunyikan getar dalam suaranya. Waalaikumsalam. Kasep. Mak sudah makan. Kamu kok mukanya tegang begitu? Ada masalah di kerjaan. Insting seorang ibu memang tidak bisa dibohongi. Bayu tersenyum paksa. Tidak, Mak. Cuma lembur sedikit. Bayu cuma mau minta doa restu. Doakan Bayu kuat. Mak, doakan Bayu bisa jaga amanah Abah. Ibunya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ilmu abahmu itu bukan untuk gagah-gahan, Bayu. Tapi kalau kamu sudah sebut nama Abah, berarti kamu sedang menghadapi mara bahaya. Ingat pesan Abah, musuh jangan dicari, kalau datang jangan lari. Hati harus sesejuk air, tangan harus sekeras baja. Air mata menetes di pipi Bayu. Iya, Mak. Bayu ingat. Mak sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Bayu mematikan ponselnya. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan deportasi seketika sirna. Yang tersisa kini hanyalah tekad baja. Dia tidak bertarung untuk uang bonus itu lagi. Dia bertarung untuk membuktikan bahwa doa ibunya lebih kuat daripada otot-otot steroid Kenji. Esoknya, matahari terbit dengan warna merah darah. Hari pertarungan tiba. Ribuan penonton memadati Dragon Hall. Tiket terjual habis hanya karena orang penasaran ingin melihat pembantaian. Di ruang ganti yang sempit dan pengap, Bayu mengenakan pangsi hitamnya.
Dia mengikatkan kain batik di kepalanya. Dia tidak terlihat seperti atlet modern dengan celana pendek sponsor dan jubah sutra. Dia terlihat seperti pendekar dari masa lalu yang tersesat di zaman modern. Pintu gerbang arena terbuka. Asap buatan menyembur. Musik rock yang keras menghentak. Announcer berteriak dengan suara menggelegar. Di sudut biru, sang penantang. Dari bagian kebersihan. Bayu! Bayu berjalan keluar. Tidak ada musik pengiring khusus. Hanya suara riuh rendah ejekan penonton. Turun! Pulang kampung sana! Teriak mereka. Botol air kosong dan bungkus makanan dilemparkan ke arahnya saat dia berjalan menuju ring. Bayu tetap tenang. Tatapannya lurus ke depan. Langkahnya pelan namun pasti. Dia tidak melambaikan tangan. Tidak mencari simpati. Dia naik ke atas ring. Lalu melakukan gerakan hormat tradisional. Merapatkan kedua tangan di depan dada. Lalu membungkuk ke 4 penjuru mata angin. Gerakan santun ini justru ditertawakan. Lihat! Dia sedang berdoa minta ampun. Teriak seorang penonton. Lalu lampu sorot berubah menjadi merah. Musik berubah menjadi lagu hip-hop agresif. Dan di sudut merah, sang juara tak terkalahkan. Kebanggaan kota kita. Kenji. Enleg. Kenji berlari keluar dengan jubah emas bertuliskan, King. Dia melompat ke atas ring, melakukan salto, dan mendarat dengan pose menantang. Penonton histeris mengelulukan namanya. Perbedaan perlakuan ini bagaikan bumi dan langit. Kenji menatap Bayu dari ujung kepala sampai kaki, lalu meludah ke lantai. Siap-siap masuk rumah sakit. Tukang pel. Wasit memanggil kedua petarung ke tengah. Postur Kenji jauh lebih besar dan berotot. Bayu terlihat kecil di hadapannya. Wasit memberikan instruksi singkat. Tidak ada colok mata. Tidak ada serangan kemaluan. Fight! Bel berbunyi. Penonton berteriak. Habisi dia, Kenji. Kenji langsung merangsek maju. Dia ingin menyelesaikan ini dengan cepat untuk pamer. Dia melancarkan tendangan rendah, low kick, yang keras mengarah ke paha Bayu. Suara angin tendangannya terdengar mengerikan. Namun, Bayu tidak mundur. Dia hanya mengangkat sedikit kaki depannya. Melakukan teknik, gedik, menangkis tendangan lawan dengan tulang kering yang sudah ditempa bertahun-tahun. Buk! Suara benturan tulang terdengar keras. Penonton mengira kaki Bayu patah. Kenji menyeringai. Yakin Bayu akan jatuh. Tapi senyum Kenji memudar ketika dia melihat Bayu masih berdiri kokoh. Wajahnya tanpa ekspresi. Sebaliknya, Kenji merasakan nyeri yang menjalar dari tulang keringnya. Rasanya seperti menendang tiang besi, bukan kaki manusia. Tulang apa yang dimiliki orang ini? Batin Kenji kaget. Bayu menurunkan kakinya pelan. Silakan, Tuan. Masih ada waktu 2 menit 50 detik di ronde ini. Ucap Bayu pelan. Provokasi halus yang mematikan. Kenji marah. Dia melancarkan kombinasi pukulan tinju bertubi-tubi. Jab, cross, hook, uppercut. Serangannya membabi buta. Bayu tidak menangkis dengan keras. Dia menggunakan teknik, kelit, dan langkah 9. Tubuhnya meliuk-liuk seperti ilalang ditiup angin. Setiap pukulan Kenji hanya mengenai angin atau menyerempet baju longgar Bayu. Penonton mulai bingung. Mereka mengharapkan darah, tapi yang mereka lihat adalah seseorang yang tidak bisa disentuh. Bayu bergerak dengan pola langkah yang aneh. Terkadang menyilang, terkadang memutar, membuat Kenji yang terbiasa dengan gerakan linear MMA menjadi frustrasi. Diam dan lawan aku, teriak Kenji. Dia mencoba menangkap Bayu untuk melakukan bantingan smackdown. Tangannya berhasil mencengkeram bahu Bayu. Dapat kau. Tapi begitu Kenji hendak membanting, Bayu merendahkan pusat gravitasinya secara drastis, melakukan teknik kuda-kuda depok. Tubuhnya seolah menjadi seberat 1 ton. Kenji tidak bisa mengangkatnya. Justru Bayu yang memutar pinggangnya sedikit, melepaskan cengkeraman Kenji dengan hentakan bahu, membuat Kenji terhuyung ke depan. Bayu sebenarnya bisa memukul rusuk Kenji yang terbuka lebar saat itu, tapi dia menahannya.
Dia hanya mendorong Kenji pelan agar menjauh. Saya tidak ingin melukai Tuan. Sudahlah, kata Bayu. Memasuki pertengahan ronde pertama, Kenji mulai frustrasi karena serangannya selalu meleset. Dia mengubah gaya bertarungnya menjadi grappling, kuncian. Kenji adalah pemegang sabuk hitam jiu-jitsu. Dia merendahkan tubuh, mencoba melakukan takle untuk menjatuhkan Bayu ke lantai, ground fighting. "Kena kau!" teriak Kenji saat berhasil memeluk pinggang Bayu. Dalam MMA, jika lawan sudah dijatuhkan, pertarungan biasanya berakhir dengan ground and pound, pukulan bertubi-tubi di lantai. Penonton menahan napas. Habislah dia. Di lantai, silat tidak berguna. Komentar komentator pertandingan. Tapi mereka salah besar. Silat Cimande memiliki teknik, harimau bawah, yang justru mematikan dalam pertarungan jarak rapat. Saat tubuh Bayu terbanting, dia tidak panik. Kakinya secara ajaib mengait leher dan ketiak Kenji seperti gunting. Bayu menggunakan momentum bantingan Kenji untuk memutar balik posisi. Dengan gerakan luwes, Bayu justru berada di posisi menguntungkan. Sikunya menekan tepat di nadi leher Kenji. Namun, alih-alih menekan sampai Kenji pingsan, Bayu melepaskannya dan berguling menjauh lalu berdiri tegak kembali. Bayu memberi isyarat tangan mempersilakan Kenji bangun. Kenji yang terengah-engah bangun dengan wajah pucat. Dia tahu, baru saja nyawanya diampuni. "Kenapa kau lepaskan bodoh?" teriaknya menutupi rasa takut. "Karena saya mau Tuan berdiri dengan hormat, atau kalah dengan hormat," jawab Bayu tenang. Jawaban yang justru membuat Kenji semakin murka dan kehilangan akal sehat. Kebaikan hati Bayu justru dianggap penghinaan oleh Kenji. Di mata para master bela diri yang duduk di kursi VIP, mereka mulai melihat sesuatu yang istimewa. Seorang master karate dari Jepang berbisik pada sebelahnya. "Lihat kuda-kudanya. Kakinya mencengkeram lantai seperti akar pohon. Dan dia sengaja tidak menyerang. Dia sedang memberi kesempatan lawannya mundur." Tapi Kenji sudah gelap mata. Dia merasa dipermainkan. Napasnya mulai berat. Keringat dingin mengucur. Di istirahat ronde pertama, pelatihnya menampar pipi Kenji. "Apa yang kau lakukan? Dia cuma tukang sapu. Kenapa kau tidak bisa memukulnya sekali saja? Gunakan lututmu. Hancurkan dia." Ronde kedua dimulai. Kenji mengubah strategi. Dia tidak lagi menyerang membabi buta. Dia mulai bermain licik. Saat wasit sedang berada di sisi yang tidak menguntungkan, Kenji berpura-pura jatuh. Lalu saat Bayu mendekat untuk menolong, kebiasaan sopan santun Bayu, Kenji menendang selangkangan Bayu. Meski tidak telak, itu cukup membuat Bayu meringis dan mundur. Wasit tidak melihatnya karena terhalang badan Kenji. Penonton bersorak, mengira itu serangan sah. Kenji memanfaatkan momen itu. Dia melompat dan melayangkan sikunya ke pelipis Bayu. Plak! Darah segar mengucur dari pelipis Bayu. Bayu terhuyung. Pandangannya kabur. "Nah, itu baru darah," teriak Kenji kegirangan. Dia menyerang lagi dengan lutut ke perut. Bayu terbatuk, mundur ke tali ring. Kenji merasa di atas angin. Dia mulai menari-nari mengejek. "Mana silatmu, hah? Mana jurus kampungmu?" Bayu mengusap darah di pelipisnya. Dia melihat darah itu di tangannya. Rasa sakit itu membangunkannya. Bukan rasa sakit fisik, tapi rasa sakit karena dikhianati ketulusannya. Dia sudah mencoba sopan, dia sudah mencoba mengalah, tapi lawan ini tidak punya kehormatan. Darah yang mengalir dari pelipis Bayu menetes ke lantai ring yang putih. Tetesan merah itu seolah menjadi pemicu memori di kepala Bayu. Dia teringat masa kecilnya saat berlatih di lumpur sawah bersama Abah. Saat itu, Bayu kecil menangis karena dipukul kayu rotan oleh Abah. "Sakit, Bah." "Sakit itu temanmu, Bayu," kata Abah tegas. "Kalau kau tidak merasakan sakit, kau tidak akan tahu caranya bertahan hidup. Jangan lawan rasa sakitnya. Terima dia, jadikan dia bahan bakar." Kembali ke masa kini, di atas ring Dragon Hall, Bayu menjilat sedikit darah yang mengalir ke sudut bibirnya. Rasanya asin dan berkarat.
Napas Bayu berubah. Dia tidak lagi bernapas pendek-pendek lewat dada, melainkan napas perut yang dalam dan lambat. Aura di sekelilingnya berubah drastis. Jika tadi dia seperti air yang tenang, kini dia seperti air mendidih. Kenji merasakan perubahan itu. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Dia melihat Bayu bukan lagi sebagai mangsa, tapi sebagai predator yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Bayu memejamkan mata sesaat, merapal doa dalam hati. Ya Allah, berikan kekuatan pada hamba untuk menegakkan kebenaran, tanpa kezaliman. Ketika Bayu membuka mata, tatapannya setajam elang yang mengunci kelinci. Inilah titik balik di mana sang janitor mati, dan sang pendekar lahir kembali. Sebelum kita melihat bagaimana Bayu membalas kecurangan Kenji dengan jurus legendarisnya, saya ingin mengajak teman-teman sebentar. Cerita perjuangan Bayu ini adalah cerminan bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun. Jika kalian merasakan semangat yang sama, merasakan debar jantung yang sama menanti kebangkitan Bayu, tolong tekan tombol like sekarang juga. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus membawakan kisah-kisah heroik seperti ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah para pendekar Nusantara lainnya. Tulis juga di kolom komentar, Hidup Silat Indonesia, sebagai bentuk dukungan virtual kalian untuk Bayu yang sedang berjuang di atas ring. Sudah? Terima kasih. Sekarang, mari kita kembali ke arena Dragon Hall yang semakin memanas. Bayu mengatur napasnya. Dia mengubah posisi tangannya. Jari-jarinya tidak lagi mengepal seperti petinju, tapi terbuka dengan jari-jari melengkung, membentuk cakar. Kuda-kudanya pun berubah. Dia berdiri dengan satu kaki di depan, tubuh merendah, tangan siap menerkam. Gaya harimau sancang. Kenji tertawa melihat pose itu. Gaya apa itu? Mau mencakar seperti kucing. Kenji maju lagi dengan tendangan tinggi. Kali ini, Bayu tidak menghindar. Dia merangsek masuk ke dalam jangkauan tendangan Kenji, area paling berbahaya. Sebelum kaki Kenji mencapai ketinggian maksimal, tangan Bayu bergerak secepat kilat. Satu tangan menepis paha Kenji, tangan lainnya menghantam otot pangkal paha Kenji dengan totokan jari yang keras. ARGH. Kenji berteriak. Kakinya tiba-tiba mati rasa. Dia jatuh terduduk. Dia mencoba berdiri, tapi kaki kanannya tidak bisa digerakkan, seolah lumpuh sementara. Kau apakan kakiku? Teriak Kenji panik. Bayu mundur selangkah, kembali ke posisi siap. Itu hanya peringatan. Jangan curang lagi. Penonton terdiam. Mereka tidak melihat pukulan keras, hanya sentuhan cepat, tapi dampaknya fatal. Para master di kursi VIP berdiri dari duduknya. Totokan saraf. Bisik mereka. Itu teknik tingkat tinggi yang sudah jarang ada. Kenji memaksakan diri berdiri dengan satu kaki pincang. Rasa malunya berubah menjadi nekat. Dia mengambil sebuah keputusan bodoh. Saat wasit lengah memisahkan mereka, Kenji mengambil segenggam bubuk magnesium untuk pegangan tangan yang dia sembunyikan di celananya dan melemparkannya ke mata Bayu. Debu putih itu membutakan mata Bayu seketika. Bayu menutup matanya yang perih. Wasit tidak melihat lemparan itu, hanya melihat debu beterbangan. "Fight on!" teriak wasit yang tidak kompeten itu. Kenji melihat kesempatan emas. Bayu buta. Kenji berlari mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan terbang mematikan tepat ke kepala belakang Bayu. Itu adalah serangan ilegal yang bisa membunuh. "Mati kau!" teriak Kenji di udara. Dunia menjadi gelap bagi Bayu. Matanya terbakar. Tapi di dalam kegelapan itu, telinganya menjadi radar yang sangat tajam. Dia mendengar desing angin dari arah belakang. Dia mendengar gesekan kain celana Kenji. Dia mendengar detak jantung penonton yang berhenti bernapas. Abah pernah berkata, "Matamu bisa menipu, tapi rasamu tidak pernah bohong." Silat itu melihat dengan hati, bukan dengan retina. Dalam kegelapan total, Bayu berputar 180 derajat. Tanpa melihat, dia menangkap kaki Kenji yang sedang melayang di udara dengan kedua tangannya.
Tepat sebelum tumit Kenji menghantam lehernya. Cengkeraman Bayu sekuat besi. Kenji terkejut setengah mati. Bagaimana dia bisa melihat? Bayu tidak melepaskan kaki itu. Dengan satu hentakan napas, dia memutar tubuhnya, membanting Kenji dengan teknik bantingan putar yang dahsyat. Braak! Tubuh Kenji menghantam matras dengan suara yang membuat ngilu. Debu beterbangan. Kenji terkapar. Napasnya sesak. Tapi Bayu belum selesai. Bayu tidak memukul wajah. Dia tahu itu terlalu biasa. Dia ingin menghancurkan mental Kenji. Bayu menempelkan telapak tangannya di dada Kenji yang sedang terbaring. Teknik, tapak geni. Dia tidak memukul, hanya menekan dengan getaran tenaga dalam. Kenji merasakan hawa panas menjalar ke dadanya, membuatnya sulit bernapas, seolah ada batu besar menindih paru-parunya. Ketakutan luar biasa melanda Kenji. Dia menatap wajah Bayu yang matanya masih tertutup rapat karena debu. Wajah itu tenang tapi mengerikan. Menyerahlah, bisik Bayu. Sebelum tulangmu benar-benar patah. Kenji, sang juara yang sombong, untuk pertama kalinya merasakan teror kematian. Dia menepuk lantai berkali-kali tanda menyerah. Tap out. Wasit segera melompat. Stop. Pemenangnya. Bayu. Tidak ada sorak-sorai. Gedung itu hening total. Ribuan orang masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Seorang tukang sapu, dengan mata tertutup debu, mengalahkan juara nasional MMA hanya dalam waktu kurang dari 3 menit di ronde kedua, tanpa memukul wajahnya sampai hancur, tapi dengan mendominasi total secara teknik dan mental. Bayu melepaskan Kenji. Dia berdiri, lalu meraba-raba mencari wasit untuk meminta air membasuh matanya. Petugas medis berhamburan naik. Saat mata Bayu sudah bersih, dia melihat Kenji masih terbaring, menangis. Bukan karena sakit fisik, tapi karena hancurnya ego. Bayu mengulurkan tangannya pada Kenji. Bangun, Tuan. Lantai ini dingin, kata Bayu tulus. Sama seperti saat dia menjadi cleaning service. Kenji menepis tangan itu awalnya. Tapi melihat ketulusan Bayu, dia luluh. Dia menyadari betapa jauhnya perbedaan kelas mereka. Bukan kelas sosial, tapi kelas kemanusiaan. Kenji menyambut tangan Bayu dan ditarik berdiri. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan terdengar. Plok, plok, plok. Itu datang dari kursi VIP. Master Lee berdiri, bertepuk tangan. Lalu diikuti oleh Master Karate dari Jepang, Master Muay Thai dari Thailand, dan Master Jiu-Jitsu dari Brazil. Satu persatu, para legenda dunia itu berdiri dan memberikan standing ovation. Melihat para master berdiri, ribuan penonton pun ikut berdiri. Gemuruh tepuk tangan meledak seperti guntur. Bukan ejekan, tapi penghormatan. Bayu, 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 teriak mereka. Momen paling mengharukan terjadi setelahnya. Master Lee turun kering. Dia berjalan mendekati Bayu. Anak muda, kata Master Lee, matanya berkaca-kaca. Selama 50 tahun aku mencari pewaris semangat bela diri yang murni. Hari ini, aku menemukannya bukan pada juara dunia, tapi pada seorang pemuda pembersih lantai. Master Lee, sosok yang sangat dihormati di dunia bela diri, melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia membungkukkan badannya dalam-dalam, bow, kepada Bayu, sebuah penghormatan tertinggi dari senior ke junior yang dianggap setara atau lebih mulia. Melihat Master Lee membungkuk, Kenji yang masih pincang ikut berlutut dan bersujud. Maafkan aku, Guru Bayu. Aku buta. Tolong ajari aku. Isak Kenji. Para atlet lain yang dulu menghina Bayu, kini menundukkan kepala mereka karena malu. Mereka sadar, seragam biru lusuh itu hanyalah pembungkus luar dari sebuah berlian yang sangat berharga. Bayu panik melihat semua orang membungkuk padanya. Dia segera ikut membungkuk, bahkan berusaha mengangkat tubuh Master Lee. Jangan, Master. Saya hanya anak kampung. Saya bukan siapa-siapa. Tidak, kata Master Lee. Kau mengingatkan kami semua, bahwa bela diri bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik hati. Kau adalah master sejati hari ini.
Setelah hiruk-pikuk di atas ring mereda, di ruang ganti yang kini dipenuhi wartawan, Tuan Park datang membawa koper berisi uang tunai. Wajahnya yang tadi meremehkan kini penuh dengan senyum penjilat. Bayu, luar biasa. Kau aset berharga. Dengar, lupakan soal jadi cleaning service. Aku tawarkan kontrak eksklusif 5 tahun. Kau akan jadi bintang MMA Asia. Uang ini, Tuan Park menepuk koper tebal itu. Hanya uang muka. Kau akan kaya raya. Kita bisa buat rematch dengan Kenji. Kita bisa jual merchandise. Bayu sedang membersihkan luka di pelipisnya dibantu oleh Pak Asep yang menangis haru. Bayu menatap koper uang itu. Lalu menatap wajah licik Tuan Park. Tuan Park, kata Bayu pelan sambil mengenakan kembali baju seragam cleaning service-nya yang lusuh. Bagi Tuan, bela diri adalah bisnis. Bagi Kenji, bela diri adalah alat untuk sombong. Tapi bagi saya, bela diri adalah jalan untuk mengenal Tuhan dan diri sendiri. Bayu mengambil amplop berisi uang hadiah pertandingan yang memang haknya, hanya cukup untuk operasi ibunya, dan menolak koper kontrak itu. Saya ambil hak saya saja. Sisanya, simpan untuk Tuan. Saya mengundurkan diri mulai detik ini. Tuan Park ternganga. Kau gila. Kau menolak jutaan dolar demi apa? Harga diri. Bayu tersenyum. Kali ini senyum yang sangat lepas. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang di koper Tuan. Salah satunya adalah ketenangan hati. Bayu keluar dari ruangan itu, meninggalkan Tuan Park yang bengong dan Kenji yang menatapnya dengan rasa hormat yang mendalam dari sudut ruangan. Bayu berjalan keluar gedung Dragon Hall, menghirup udara malam yang bebas. Dia bukan lagi hamba uang atau hamba majikan. Dia adalah manusia merdeka. Berita kemenangan Bayu viral ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Ibunya di kampung menangis haru melihat anaknya di layar TV, dipuji oleh dunia. Bayu menolak tawaran menjadi atlet profesional yang penuh glamor. Dia menerima hadiah uangnya untuk pengobatan ibunya dan membangun padepokan silat ayahnya yang hampir roboh. Dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Baginya, tugasnya sudah selesai. Dia sudah membuktikan bahwa silat bukan tarian kampung, melainkan warisan leluhur yang mampu mengguncang dunia jika dipegang oleh orang yang berbudi luhur. Di hari keberangkatannya di bandara, Kenji dan para anggota Dragon Hall datang mengantar. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai tukang sapu. Mereka membentangkan spanduk besar. Terima kasih, Pendekar Bayu. Sampai jumpa lagi. Bayu tersenyum, melambaikan tangan, dan melangkah masuk ke pesawat. Dia kembali menjadi Bayu yang sederhana. Namun kali ini, dunia tahu siapa dia sebenarnya. Seorang ksatria yang membersihkan lantai dengan sapu di tangan kanan, dan membersihkan kesombongan dunia dengan kebaikan di tangan kiri. Dan begitulah kisah Bayu, sang pendekar sapu jagat, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut di Dragon Hall, mengingatkan setiap petarung baru bahwa, di atas langit masih ada langit, dan jangan pernah menilai pendekar dari pakaiannya. Tamat. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menginspirasi kalian, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.